Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua ini, dari pembukaan catur Inggris dimenangkan oleh hitam, yang awalnya dimenangkan oleh putih teman-teman. Dan partai demi partai ini dimainkan oleh Grandmaster Superpower dari era 60-an hingga ke era abad ini. Partai pertama ini dimainkan oleh Anthony Saidi pegang buah putih dan Bobby Fischer pegang buah hitam di New York pada tahun 1969. Dimulai dari C4 oleh putih. E5, kuda C3, kuda C6, G3, F5, dibalas dengan gajah G2, kuda F6, dan D3, gajah C5, E3. Di sini teman-teman, langkah dari hitam yang sangat fenomenal adalah F4. Sempat tertegun kenapa ini kok dibiarkan atau memberikan jelas kalah pion. Tujuan dari Bobby Fischer tentu ini ingin merusak pertahanan sayap raja dari putih. Diterima ternyata oleh putih teman-teman. Dan lebih aneh lagi, di posisi ini dari Bobby Fischer malah rokade. Dia tidak memukul pion tersebut. Kuda ke-2 dan menteri ke-8. Pion masih tetap dibiarkan. Rokade putih D6. Kuda ke-4 mengancam gajah gelap hitam D4. Dipukul oleh kuda dan di sini dipukul oleh pion. Ternyata dia ingin memblok langkah kuda sekaligus gajah gelap dari putih. H3 dibalas dengan H5. A3, A5. B3 menteri G6. Kuda ke B2. Gajah ke F5 dengan target pion yang di D3 dibalas dengan menteri C2. Kuda D7, benteng G1. Kuda C5, datang di sini gajah F1. Satu pion pun tidak diberikan oleh putih teman-teman. Betul-betul dipertahankan pion ini. Benteng A6 dibalas oleh Fischer dan di sini gajah ke D2. Dilanjutkan dengan benteng B6. Ternyata di sini gajah memukul pion. Tujuan dari langkah ini teman-teman, kalau di sini kuda memukul gajah, tentu sama-sama hilang perwira. Yang jelas sayap menteri dari hitam hancur. Di saat posisi gajah di sini memukul pion, langkah partai dari Bobby Fischer memukul pion B3. Dan di sini teman-teman, dilanjutkan dengan langkah partai gajah ke D2. Jika di sini gajah masih memukul C7, maka dipastikan dia akan rugi perwira. Benteng C8 dia tidak bisa kembali lagi. Hanya ditukar 2 pion jadinya. Kalaupun dia mukul, maka di sini benteng C3 terlebih dahulu. Dan setelah kemanapun menteri, maka dipukul. Tambah terisolir langkah dari putih teman-teman. Kembali ke posisi. Di saat di sini benteng memukul pion B3, langkah partai gajah kembali lagi ke D2. Benteng ke-8 dibalas dengan benteng ke-6. Pion A4 ini benteng ke-6. Dan di sini A5, raja H7, benteng ke D1. B6. Perhatikan di saat B6 ini teman-teman. Jika di sini dari putih menerima tawaran pion, maka akan babak belur. Misal dipukul, maka akan datang mengancam kuda. Ketika di sini dibela dengan benteng, di sini memukul sekaligus mengancam kehilangan benteng 2 teman-teman. Kalau dipukul di sini, tentu dipukul terlebih dahulu dengan benteng. Dipukul. Dia harus kehilangan 2 benteng. Endingnya kemanapun dia, maka seperti ini langkahnya teman-teman. Kembali ke posisi di saat B6, langkah partai dari
putih menjawab gajah ke E1. Pion kali pion dan kuda ke-4 dipukul di sini oleh hitam. Dari langkah ini sebenarnya teman-teman, kita hitung sekilas kalah dari hitam. Kenapa ini masih dilanjutkan kalau memang kalah kekuatan teman-teman? Karena di sini ada kemungkinan kuda memukul kuda yang di C5. Tapi di sini teman-teman, dari putih memukul benteng dengan gajah, dipukul oleh gajah sekaligus mengancam menteri. A2, kuda ke B4. Setelah diancam kembali di sini, menteri ke A3 teman-teman. Jika di sini menteri ke B2, tentu akan rusak posisi daripada putih. Karena akan datang kuda ke 6 untuk mendobrak dari sayap raja. Sementara menteri sudah terpenjara teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda B4. Langkah partai menteri ke A3, kuda C2 dan menteri ke B2. Dipukul benteng, dipukul oleh benteng. Kuda ke-4 di sini lagi-lagi sekilas diberikan begitu saja teman-teman. Dan akhirnya diterima oleh putih. Datang menteri ke-4 dengan mengancam gajah di sini. Tapi di sini teman-teman, dari putih masih belum sadar ancaman itu. Sebaiknya di posisi ini memang dia menurunkan kembali bentengnya. Dia malah memukul pion A5. Langsung diambil oleh Fischer. Kaget dia, rupanya dia salah dalam melangkah teman-teman. Tapi dilanjutkan dengan memukul benteng. Akhirnya Fischer menyelesaikan menteri E1 cek. Sudah boleh menyerah, tapi masih digerakkan. Setelah dipukul benteng, putih langsung merupakan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Di partai kedua ini, putih dipegang oleh Misu Chibalu dan hitam dipegang oleh Anthony Miles. Pada tahun 1986, dimulai dari C4, E5, G3, C6, dan D4. Pion kali pion, menteri kali pion, kuda F6. Gajah G2, D5, pion kali pion, dan di sini kuda kali pion. Kuda F3 dibalas dengan kuda ke B4 dengan ancaman menteri sekaligus cek. Di sini teman-teman, dari putih langsung memukul menteri. Dipukul dan kuda ke-3 untuk menahan laju cek dari kuda yang di B4 ini teman-teman. Gajah ke-7 dibalas dengan rokade. Gajah ke-6 dan di sini gajah D2. Setelah diancam kuda A5, gajah C3 dengan melirik pion yang di G7, F6 dan B3. C5, kuda D2 dan kuda ke C6. Kuda ke C4 dibalas dengan benteng ke-6 dan kuda ke B5. Tentu di sini untuk menghindari langkah raja masuk ke C7. Tapi dia bergeser ke C8 teman-teman. Membiarkan ketika memang memaksa untuk cek. A3 dengan mengancam kuda di sini. Kuda ke D5. Gajah B2, raja ke B8. Tentu di sini dari hitam mau mengamankan rajanya teman-teman. Benteng ke D1, kuda C7. A4, benteng D8. Dibalas dengan benteng kali benteng. Dipukul oleh kuda dan benteng ke D1 lagi. F7, gajah ke C3, B6, F4. Dipukul di sini teman-teman. Dipukul oleh pion A7. Dilanjutkan dengan kuda di sini memukul pion B6. Gajah di sini memukul pion juga.
dengan sama-sama pertukaran sebenarnya. Dan dibalas dengan benteng D2. Kuda D6, gajah C6. 4, E4, A3, E5, kuda C4. Mengajak pertukaran paksa tentunya di sini, teman-teman. Tapi dari putih memilih untuk cek ke D7, raja C7. Di sini kalau didorong pion dengan cek, tentu akan dipukul dengan kuda, teman-teman. Benteng ke-2 melirik pion sekaligus akan memukul dan mengancam gajah. A2 dibalas, persiapan promosi. Gajah ke A1, dan di sini pion kali pion. Raja G2 membiarkan hitam memukul pion kembali agar gajah tidak terjaga. Benteng ke A3 di sini dibalas dengan kuda memukul pion dan dipukul oleh kuda. Dipukul oleh pion gajah ke-6. Menjaga pion ini dengan jarak jauh tentunya, teman-teman. Benteng D2 di sini dibalas oleh putih. Persiapan untuk cek dan sekaligus mau mendapatkan gajah. Raja ke B6 dibalas dengan gajah ke D7. Memaksa untuk diadu, gajah C4 tetap menolak, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, dibalas dengan raja ke F2. Benteng D3 mengajak pertukaran paksa di sini, karena harus hilang gajahnya kalau dia tidak mau. Dipukul dan dipukul oleh gajah. Raja ke E3, C4. Raja ke D4 di sini. Dan dibalas dengan gajah ke C5. Jika di sini, teman-teman, raja ke C3 dengan melirik pion yang di A7, misalnya dilari ke C3, akan datang gajah ke E3. Kalau dia E6, tentu mundur terlebih dahulu. Ke G5, raja B2, dia akan kehilangan gajah nantinya. Kalau dia ke A3 lagi, tentu di sini akan dicek terlebih dahulu. Dia boleh turun lagi ke B2, tapi dipastikan gajahnya hilang. Dan sekaligus promosi nanti. Kembali ke posisi di saat gajah cek di sini. Langkah partai raja ke D5. Meninggalkan pion tersebut, teman-teman. Gajah ke B4 dan raja ke D4 lagi. Karena kekhawatirannya, takut pion ini didorong gajah ke E2 dan dibalas dengan raja ke E3. Dilanjutkan dengan C3, membiarkan gajah itu diambil. Dan di sini, teman-teman, jika dipukul oleh putih, maka dipastikan promosi ini tidak bisa dihindari. Kalaupun di sini dijaga oleh gajah, tetap akan didorong menjadi menteri. Setelah dipukul, jadi menteri lagi. Baik, kembali ke posisi di saat C3, langkah partai gajah ke F5. Dibalas dengan gajah ke D1. Langkah taktikal ini membuat kesulitan dari putih. Dan sebenarnya di posisi ini sudah boleh menyerah, teman-teman. Tapi karena dengan kepercayaan tinggi, dia masih melanjutkan dengan memukul pion H7, C2, dan di sini dipukul, teman-teman. Dipukul oleh gajah, raja ke B5. Di sini setelah didorong, raja di sini memukul pion B5. Gajah memukul pion, datang raja ke C4. Di posisi ini dari putih langsung menyerah. Karena kemanapun tetap promosi tidak bisa dihindari, teman-teman. Sementara raja putih tidak bisa merapat. Sisa satu pion memang, tapi menentukan. Kalau dia ke F6, untuk tetap mau mendorong promosi, akan dijawab dengan gajah C3. Kalau dipukul di sini, tentu dipukul. E7 misalnya, siap promosi. Maka di sini promosi terlebih dahulu. Dan ketika dia promosi juga, maka dipastikan hilang. Kemanapun raja,
hilang menteri. Makanya di posisi Raja C4 langsung menyerah dari putih, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga ini, putih dipegang oleh Sandor Barta dan hitam dipegang oleh Gyula Gluter di Hungari pada tahun 1979. Dimulai dari D4, G6, C4. Gajah G7, kuda C3, C5, D5. Pembukaan Inggris varian Queen Indian ini, teman-teman. D6 dibalas E4, kuda F6 dan gajah D3. Rokade, kuda G2, E6, pion kali pion, pion kali pion. Langsung rokade dari putih, kuda C6, gajah G5. H6 dibalas dengan gajah langsung mukul kuda, dipukul oleh gajah. Menteri D2 dengan maksud pion yang di H6, Raja G7, benteng ke D1. Menteri E7 dibalas dengan gajah B1. Kuda D4 di sini, kuda B5, dan dilanjutkan dengan E5. Dibalas dengan kuda C3, persiapan untuk mengancam menteri di sini, gajah G5. Menteri D3, benteng ke F3. Perhatikan, teman-teman. Langkah hitam, sekilas benteng ini diberikan begitu saja. Tapi memang ini merupakan langkah paksa, teman-teman. Langkah partai dipukul dengan pion G memukul benteng ini. Kalau dipukul dengan menteri misalnya, teman-teman, ini mustahil. Karena akan hanya ditukar dengan 2 perwira. Dipukul, gajah ke F4, persiapan untuk checkmate tentunya. Kembali ke posisi di saat benteng F3. Masih belum jelas kemana arah serangan daripada hitam. Dia sudah memberikan benteng cuma-cuma. Dan masalahnya di sini, teman-teman, menteri tidak bisa lari. Langkah menteri di sini memang tidak bisa kemana-mana. Dia dipaksa untuk memukul benteng ini dengan pion. Akhirnya dipukul. Gajah langsung memblok ke F4, kuda D5 untuk memukul gajah. Dan di sini tidak menunggu menteri naik, langkah yang dimainkan oleh hitam, yaitu memukul terlebih dahulu pion dengan gajah cek. 2 perwira sudah dibuang, teman-teman. Dipukul oleh raja, menteri cek ke 4 dan dibalas raja G1. Gajah ke H3 di sini, persiapan untuk mengancam checkmate tentunya. F4 dan di sini menteri cek G4. Kalau dia bergeser ke H1, tentu checkmate. Langkah partai dimainkan oleh putih sudah benar, adalah menteri yang menutup. Sangat benar, tapi yang tidak dia hitung. Datang kuda ke E2 cek, H2 dipukul. Setelah dipukul dengan pion, gajah memukul benteng. Di posisi ini, teman-teman, sebenarnya sudah boleh menyerah dari putih, tapi masih dilanjutkan dengan benteng kali gajah H5 dibalas dengan F5, benteng ke H8. Masih dilanjutkan di sini, teman-teman, dengan langkah kuda ke E7. Kalau misalnya di posisi ini masih memaksa cek pun ke F6, tidak akan berdampak apa-apa. Cukup ke F8, E3 sekalipun, E2 cek. Salah satu perwira ini harus jatuh. Kembali ke posisi di saat benteng ke H8, langkah partai kuda ke E7 dibalas oleh putih, teman-teman. Dan di sini dijawab dengan H4. Masih dilanjutkan dengan memukul pion. Di sini langsung pion kali pion cek. G1 masih dijalankan oleh putih. Satu langkah dari ini tawarannya adalah checkmate, bukan menyerah, teman-teman, tapi checkmate. Perhatikan, teman-teman, langkah paksa ini hitam langsung membuang benteng H1 cek. Di sini tidak berkata apa-apa, melainkan langsung menyerah, teman-teman.
Kenapa? Karena kalau dipukul akan datang menteri K3, cek dan checkmate. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman. Di partai ini, putih dipegang oleh Kevin Sprague dan hitam dipegang oleh Edwin Ben pada tahun 1992. Dimulai dari scene 4, F5, G3, kuda F6, gajah G2, dan G6. Pembukaan Inggris varian Kotov semi Rubinstein dimainkan di partai ini. Kuda C3, gajah G7, dan D3. D6, E4, dan di sini langsung pion kali pion. Pion kali pion, E5. Dibalas dengan kuda G2. Kuda C6 dan kedua pemain sama-sama rokade teman-teman. F3. Kuda D7. Gajah K3, kuda C5. Di sini langsung dipukul gajah kali gajah. Menteri kali gajah, gajah K3. Dibalas dengan kuda K6 dan raja ke G2. Benteng F7, menteri D2, menteri D7. Benteng F2, benteng F8. Target pion yang di F3 teman-teman akan menjadi sasaran daripada hitam. Langsung didobel dengan benteng F1, A6, dibalas dengan B3. Kuda di sini G4. Tentu kuda ini wajib hukumnya dipukul. Kalau tidak, maka akan panjang ceritanya karena menekan pion yang di F3 tentunya. Langkah partai ternyata dia manuver dengan kuda ke D1 teman-teman. Masih belum dipukul oleh hitam dengan H5. H4, raja H7. Mengamankan terlebih dahulu tentunya. Kuda G1. Dan dibalas dengan raja G8. Masih mencari momen pas untuk membuang perwira tentunya di sini. Kuda ke H3 dan di sini gajah ke F6. Kuda C3, C6, kuda G2, C5 dibalas dengan kuda C3. Manuver ke kanan ke kiri dari putih teman-teman ingin mencari celah untuk masuk. Di posisi ini teman-teman, akhirnya dari hitam membuang perwiranya dengan memukul pion H4. Langkah yang sedikit membingungkan lawan. Apa maksudnya ini? Kenapa? Mau kemana? Mungkin seperti itu teman-teman. Jika di sini tidak dilayani, yaitu dengan memukul kuda, karena itu yang langkah berbahaya, maka akan datang pion kali gajah sekaligus mengancam kuda balik. Kalau ke D5, gajah ke D8. Rugi malah satu perwira dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah di sini memukul pion, langkah partai diterima. Dipukul dengan mengancam menteri, dipukul oleh benteng. Dan di sini datang benteng kali benteng, benteng kali benteng, benteng kali benteng, dan dipukul oleh raja. Perwira daripada hitam teman-teman hanya mensisakan kuda dengan menteri, sementara putih di posisi ini teman-teman full power tentunya. Pertanyaannya, apakah ada kemungkinan hitam ini menang dengan segala kemampuannya? Baik, aneh dan ajaib langkah taktikal ini teman-teman. Langkah yang sangat fenomenal atau kontroversi dari partai ini. Secara pion hanya selisih 2. Tapi perwira di sini selisih 2 teman-teman. Langkah partai di saat posisi ini dari hitam cek ke D4. Tentu dengan senang kuda ini dipukul. Karena jika raja lari G3, tentu di sini G4 yang mengharuskan dia meninggalkan kuda
Kalau dia ke F2 misalnya, kuda hilang. Kalau dia ke G5, maka di sini datang menteri F3. Dan itu tidak mungkin. Kalaupun dia raja ke E1, akan datang B5. Kembali ke posisi di saat kuda cek ini teman-teman. Langkah partai dipukul oleh gajah. Dan menteri memukul cek kuda. Akhirnya dia lari ke E2 teman-teman. Sudah sisa 2 perwira dari putih. Dipukul, sekarang sisa 1 menteri dengan kuda. Sementara dari hitam memang hanya sisa menteri teman-teman. Kuda D5 dilanjutkan dengan menteri memukul pion. Menteri D3, menteri cek lagi ke H2. Raja D1 dibalas dengan menteri G1. Raja C2, menteri F2. Tidak mau langkah itu berulang dan mungkin akan menyebabkan remis tentunya. Dari posisi ini, akhirnya menteri diadu teman-teman. Dan langkah ini yang menjadi putih menjadi kalah teman-teman. Karena peraduan itu sejak tadi ditunggu oleh hitam. Hitam punya 3 pion bebas yang tidak bisa di-cover oleh 1 kuda. Langsung dipukul teman-teman. Dipukul oleh raja ke H7. Kuda B4 dibalas dengan raja ke H6. D3, raja G5. Raja ke E2, G4 dan F2. H4. Sekilas memang tidak mungkin menang, paling tidak remis, mungkin seperti itu teman-teman, karena masih ada 1 perwira. Di posisi ini teman-teman, langkah partai dimainkan oleh putih, A4. Bagaimana kalau di posisi ini raja G2 untuk menahan laju promosi pion ini? Maka akan datang cek dengan pion. Setelah raja ke H2, untuk menghentikan langkahnya, raja ke F3 akan menghabisi pion ini. C5 misalnya, tentu akan dipukul. Dipukul oleh kuda sekaligus menjaga pion. Diancam. Dia balik mengancam, maka akan datang raja kali pion. Dipukul, F3. Promosi ini tidak bisa dihindari teman-teman. Kalaupun kuda C4, E4 dan kuda misalnya cek E2. Promosi tidak bisa dihindari teman-teman. Kuda di sini tetap kewalahan menjaga 4 pion promosi ini. Kembali ke posisi di saat A4. Langkah partai A4. Dibalas dengan raja ke H3. B4. Dia mengabaikan teman-teman, berharap promosi yang di sayap menteri ini bisa jadi. G5, B5. B4 dan di sini pion kali pion. Pion kali pion. Kuda ke B4. Masih mengancam pion pinggir. Dia belum sadar bahwa kemungkinan promosi tinggi daripada hitam yang di lajur G dan H. A5 dibalas dengan kuda C6. Balik mengancam pion. Raja ke H2. Kuda ke E7. Dia sudah mulai kebingungan teman-teman. Akhirnya datang cek E1, G2. Dan di sini teman-teman langsung menyerah. Promosi menteri tidak bisa dihindari. Kuda hanya tinggal kuda. Secara kasat mata di langkah di saat 1 perwira banding 4 itu mustahil untuk menang. Tapi kenyataannya seperti ini langkah partai teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Putih dipegang oleh Harold Itui dan hitam dipegang oleh Alpha Mayo di Canada Open pada tahun 1999. Dimulai dari C4, G6, D4, gajah G7, E4, C5. Gajah ke E3 dibalas dengan menteri ke B6. Jika di sini teman-teman dipukul pion sekaligus mengancam menteri, tentu menteri akan datang memukul pion yang harus mendapatkan
benteng. Kalaupun kuda D2, hilang benteng ini. Kembali ke posisi di saat menteri B6, langkah partai kuda C3. Dan pion kali pion. Kuda D5 dengan balik mengancam. Di sini teman-teman, baru di langkah ke-6, hitam ini memberikan menteri teman-teman, dengan melangkah memukul gajah. Luar biasa. Perhatikan teman-teman, atraksi dari hitam baru langkah ke-6. Akhirnya dipukul cek terlebih dahulu dan dipukul oleh raja, pion kali kuda. Dengan percaya diri tinggi dari hitam, dibalas dengan putih, menteri D2, kuda C6, kuda F3 dan kuda F6, gajah D3 dan dicek oleh kuda ke G4, raja K2, rokade dari hitam. Tidak ada menteri, tapi dengan percaya diri dia masih melakukan rokade. H3, kuda K5. Langsung ditukar teman-teman, karena sudah pasti menang. Unggul satu menteri dan hanya selisih dengan perwira ringan tentunya. Sementara benteng dari putih masih lengkap. Dipukul oleh kuda. Di sini dengan senang hati pertukaran itu dilakukan oleh putih. Tapi dari hitam tidak langsung memukul kuda teman-teman. Dia malah menaikkan kuda cek ke D4, raja ke F2, dan sekarang baru dipukul benteng ke F1. Persiapan dia untuk sembunyi tentunya. D6 dengan tenang, tapi perhatikan langkah dari putih sudah mulai terblok. Raja G1, gajah ke6, menteri ke B4, kuda C6. Tidak diberikan langkah itu, tapi dia boleh memakan pion yang di B6. Masalahnya kalau dipukul pion ini teman-teman, tentu harus kehilangan menteri. Kembali ke posisi di saat kuda C6, membiarkan pion itu, menteri ke B5. Dia masih berpikir ulang. Benteng ke-5 memang sengaja dipancing untuk memukul pion ini, menteri ke B3. Benteng ke-8 dan dibalas dengan A3. B5, menteri C2, pion kali pion, dan gajah ke2. Dia tidak berani ternyata memukul teman-teman, karena akan datang benteng yang mengepin gajah. Gajah di sini ke D4 cek. Dibalas dengan raja K1, kuda ke5, dan benteng ke D1 dengan mengancam gajah. C5, E1, F5, menteri C3. Dibalas dengan benteng ke4. Semakin sengit perlawanan teman-teman, karena dari putih di sini dipaksa untuk bertahan. Benteng ke F1 berniat ingin mendobrak B4. Pion kali pion, benteng kali pion, benteng ke A1. Sudah mulai kebingungan langkah daripada putih teman-teman. Benteng ke B8 dengan balik mengancam pion. Benteng ke A2. B3, menteri ke D2. Benteng ke E3. Dibalas dengan menteri C2, C3, dan pion kali pion. Setelah pion kali pion ini datang, gajah langsung memukul benteng. Dipukul oleh menteri. Benteng kali pion. Semakin putus asa langkah daripada putih. Perwiranya hanya sisa 3 teman-teman. Walaupun hanya selisih 1 perwira, tapi di sini benteng daripada hitam cukup mendominasi di sayap menteri. Gajah ke G4, benteng E3 dibalas dengan gajah ke 6. Ini sekilas diberikan cuma-cuma teman-teman, tapi kalau sudah terlanjur masuk dari putih menjadi sangat berbahaya nantinya. Benteng ke F8 dibalas dan gajah ke D5. Raja G7, menteri ke 6. Dibalas dengan E6. Dan di sini dari putih mau atraksi dengan memukul pion teman-teman.
Diterima. Akhirnya benteng kali benteng. Raja kali benteng dicek kesilapan. Hanya sisa satu menteri, yang mana dipastikan tidak bisa dia membunuh teman-teman, kalau hanya dengan sendiri. Raja ke-7 dan datang di sini menteri ke B7. Kuda ke D7, menteri ke-8. Setelah menteri ke I8, datang di sini benteng cek E1, H2, gajah G1. Detik-detik dari putih menyerah teman-teman. Raja K1 lagi dibalas dengan gajah ke D4. H2 lagi, gajah ke 5. G3, benteng ke E3. Di posisi ini teman-teman, dari putih langsung menyerah. Perhatikan teman-teman, tidak bisa dibela. Kalaupun dilanjutkan akan teraniaya. Langkah terbaik di sini untuk mencari posisi remis hanya dengan menteri G8. Tapi jika itu dilakukan, maka di sini tertekan batin dengan kuda F8. Maka tersumbat semua langkah daripada putih. Menteri ini tidak bisa bergerak, sementara hitam dengan leluasa menghabisi satu-satu. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir nih teman-teman, putih dipegang oleh Ding Liren dan hitam dipegang oleh Magnus Carlsen di Championship Showdown 2017. Dimulai dari D4, G6, C4, gajah G7, kuda C3, C5. Mengajak pertukaran di sini, D5 dibalas oleh Ding Liren, tidak mau memukul pion yang di C5 tersebut. D6, E4 dan kuda F6. Dibalas dengan kuda ke-2, rokade dari Carlsen. Kuda G3, A6, A4. H5. Langkah H5 ini sedikit mengkhawatirkan karena akan mengancam kuda. Gajah ke-2 langsung diancam di sini. E5. Di sini langsung dijawab gajah G5 teman-teman. Terlebih dahulu mengancam kuda. Menteri ke-8 dan menteri ke D2. Kuda ke D7 dibalas dengan A5. Kuda ke H7 dengan mengancam balik gajah ke H6. Malah diadu oleh Ding Liren. Benteng ke B8. Persiapan untuk mendorong pion B7 ini. Di sini pion jelas akan diadu teman-teman. Tapi langkah dari Ding Liren di sini dengan memukul pion H5. Langkah spektakuler kombinasi yang akan dimainkan oleh Ding Liren. Tapi Carlsen di sini tidak tertarik dengan gajah terang dari putih, melainkan dia memukul gajah di H6, dipukul oleh menteri. Baru di langkah ke-15, sekilas langkah daripada Carlsen terdesak teman-teman. B6 dibalas oleh Carlsen, membiarkan langkah itu tetap seperti itu, karena kalau dipukul gajah langsung disusul dengan kuda, yang mana tidak bisa ditolong lagi teman-teman. Gajah ke D1 dan dibalas pion kali pion. B3, menteri ke D8. Persiapan untuk mengadu menteri. H4 ditahan atau dicegah terlebih dahulu oleh Ding Liren. Kuda ke F6. Menteri di sini langsung lari ke D2. Gajah ke D7 dan dibalas kuda F1. A4 mengajak pertukaran, diterima. Benteng ke B4 dengan mengancam pion ini teman-teman. Kuda ke3, menteri ke-5, F3. Menteri B6 dibalas dengan A5. Menteri B7, benteng ke-2. Kuda ke-5, kuda ke-2 dan benteng ke B8. G4. Langkah paksa dari Ding Liren ini membuat kesulitan sebenarnya dari Carlsen teman-teman. Di sini gajah ke F4. Karena tidak ada pilihan langkah, akhirnya dia memaksa untuk diadu. Kuda kali kuda dipukul oleh pion dan ternyata dia langsung mengancam pion dengan kuda G2.
Benteng di sini memukul pion C4. Kuda kali pion. Benteng D4. Setelah menteri ini diancam, menteri C2 dan dibalas dengan menteri cek B4. F2 raja, C4. Sekarang balik tertekan dari langkah. Pion ini putih menjadi tidak berkutik untuk masuk ke pertahanan hitam. Kuda ke-2, benteng D3 dan kuda ke F4. Setelah diancam, benteng ke B3. Dibalas dengan gajah ke-2. C3, persiapan untuk mengadu di sini sekaligus akan mempersiapkan promosi. Di sini dibalas dengan raja G3, teman-teman. Menghindar terlebih dahulu dari dingliren. Menteri D4. Kuda D3 dan kuda ke F6. Langkah serangan dari Carlsen semakin terang benerang, teman-teman. Benteng ke D1 untuk membuka kuda sekaligus mengancam menteri nantinya. Di sini langsung dibuang dengan gajah memukul pion G4. Sekarang dari Carlsen yang memberikan gajah, teman-teman. Ternyata tawaran ini memang susah untuk ditolak karena akan merusak tatanan formasi dari pion ini kalau dibiarkan gajah, teman-teman. Langkah partai diterima oleh dingliren. Datang kuda cek. Perhatikan, semakin kuat serangan dari Carlsen. Jika di sini raja lari ke H3, teman-teman, maka tentu akan tetap dikejar dengan ancaman checkmate malah. H2 G3. H1 di sini dipukul terlebih dahulu dan setelah G1 maka akan datang G3 H1. Dia lari duluan, raja G7. Persiapan untuk checkmate tentunya. Dari benteng bergeser ke H8, kembali ke posisi di saat kuda E4. Di posisi ini dari dingliren membalas raja G2, langkah yang sangat tepat tentunya. Tapi datang di sini, teman-teman, yang membuat dari dingliren tersiok-siok dengan benteng B2. Memaksa pertukaran tentunya di sini. Dan sekilas memang diberikan ke kuda. Tapi kalau kuda dia mukul benteng, inilah yang terjadi, teman-teman. Dan setelah raja kemanapun lari adalah ancaman checkmate. Kemanapun raja. Kembali ke posisi di saat benteng diadu ini, teman-teman. Langkah dingliren, dia benteng ke-4. Malah sama-sama mengancam. Satu langkah dari ini, akhirnya dingliren menyerah. Kemana langkah Carlsen itu? Menteri ke-3. Dia langsung menyerah, teman-teman. Kenapa dia menyerah? Karena menterinya terancam tidak bisa lari. Ada beberapa kemungkinan di sini, teman-teman. Jika di posisi ini menteri C1, maka akan datang benteng cek dengan mukul gajah. H1 checkmate. Kemungkinan yang kedua, kalau ini langkah dari putih memukul kuda dengan sama-sama mengancam menteri, tapi bedanya begitu menteri ini mukul jatuh cek F3, maka di sini dipukulnya menteri menjadi cek. Dipaksa untuk bergeser, terbaik hanya G3, datang menteri G3. Menteri hilang sementara perwiranya hanya menyisakan 3 perwira ringan. Mustahil untuk dilanjutkan. Makanya di posisi menteri E3 dari dingliren menyerah atas langkah ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Pembukaan catur Inggris yang dimainkan oleh Grandmaster Superpower ini dan dimenangkan oleh hitam. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.